Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya dalam Mimbar Gemar online edisi tanggal 6 November tahun 2024. Tetapi sebelum kita membaca serta merenungkan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu. Pagi ini kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadwal bacaan kita hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 43 ayat yang ketiga sampai pasal 44 ayat yang keempat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mazmur ini merupakan mazmur yang mengungkapkan kerinduan seseorang pada tempat suci Allah. Tema dalam mazmur ini adalah kerinduan kepada Allah. Kedukaan yang dalam disebabkan oleh keterasingan dari tempat suci Allah. Mazmur 43 ayat 3 di sana berbunyi, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu." Ini adalah jeritan seorang yang berada dalam kegelapan yang merindukan cahaya terang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang kita baca pagi hari ini sangatlah jelas ungkapan kesedihan itu terlihat. Betapa kesesakan dan kegundahan hati itu digantikan oleh kesadaran akan kuasa dan kasih setia Allah. Suasana perasaan, penyesalan yang dalam, dan kebingungan yang ricuh berubah menjadi kepercayaan dan ketawakalan pada Allah. Yakin bahwa Allah mampu menolong, dan dia yakin bahwa Allah bisa dipercayai. Yang pertama, keadaan membingungkan itu masih terasa. Itu sebabnya permohonan supaya dipelihara dari orang-orang kejam, penipu, orang serakah, orang curang, serta permintaannya untuk pemeliharaan Allah. Yang kedua, dia tahu bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang ajaib. Yang ketiga, betapapun kesuraman membayangi jiwanya, ia sendiri adalah terang yang tak pernah berubah. Terlebih lagi kesetiaannya tetap tak pernah ingkar. Yang keempat, kerinduan terhadap rumah Allah. Ingin selalu bersekutu dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah ada kedamaian, ada kepuasan, ada kegembiraan, serta sukacita. Yang kelima, pengharapan
tentang persekutuan dengan Allah tak tergoyahkan. Allah kini menjadi pernyataan kepastian iman yang sungguh. Selalu bersyukur pada Allah penolongnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kerinduan yang kuat untuk mengenal jalan Allah, terutama untuk melihat bagaimana di dalam sejarah umat Israel memberikan kemenangan dan kesejahteraan pada kehidupan mereka. Allah menanggapi tingkah laku kehidupan bangsa itu dengan pahala atau hukuman. Mazmur 44 ini sangat mencolok karena menghadapi masalah penderitaan dari orang Mesir. Menghadapi kenyataan bahwa kesetiaan pada Allah akan membawa kebahagiaan yang sejati. Di dalam pasal 44 ayat 2 sampai yang 4. Jelas tak mungkin ada kesalahan mengenai pertolongan Allah di zaman purbakala itu. Senjata saja bukanlah jaminan keberhasilan. Bandingkan dengan Mazmur 20 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bahkan di dalam Mazmur 33 ayat 12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana Allah menolong bangsa pilihannya saat itu, demikian pula saat ini, Allah yang telah memilih kita menjadi umat pilihannya, Ia akan selalu mendengar dan menjawab seruan doa yang kita panjatkan kepadanya dengan keyakinan yang sungguh. Itulah pentingnya kita selalu bersekutu, berdoa, dan berpasrah kepadanya. Menunjukkan kualitas kekristenan yang meneladani kehidupan Kristus. Pesan ini menuntun kita untuk mengambil keputusan, melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadanya. Hidup menurut kehendak Allah secara total serta nyata menghasilkan buah-buah yang baik. Sebab Allah melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga kita selalu menaburkan benih-benih kebenaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Mujizat demi mujizat dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi nyatanya mereka begitu mudah berbalik dari Tuhan hanya karena Musa tidak ada bersamanya atau bersama dengan mereka. Waktu itu Musa sedang menghadap Tuhan di atas gunung. Mengapa seorang yang telah
mengalami pertolongan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan, demikian mudah meninggalkan Tuhan? Yang pertama, karena mereka tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Mujizat itu dinyatakan sebagai kasih karunia dari Tuhan. Tetapi mujizat tanpa disertai dengan pengenalan akan Tuhan tidak akan menghasilkan iman yang kuat. Pribadi yang mengenal Tuhan melalui keintiman dengan Tuhan akan memproklamirkan imannya bahkan di tengah penderitaan sekalipun. Contoh, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu bisa dilihat di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-17. Yang kedua, mengapa seseorang yang telah mengalami pertolongan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan demikian mudah meninggalkan Tuhan? Karena mereka mengalami kekosongan akan Tuhan di dalam hati mereka. Mereka dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan. Mereka mengalami penyertaan Tuhan, tetapi mereka minta dibuatkan Allah. Mengapa mereka begitu bodoh? Karena Tuhan tidak ada di dalam hati mereka. Mereka mengalami kekosongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam hati manusia ada ruang kosong yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Kekosongan itu tidak dapat diisi oleh apapun. Oleh karena itu, setiap orang percaya hidupnya harus ada dalam kepenuhan. Seperti Efesus pasal 3 ayat yang ke-19. Jika demikian, maka orang percaya, jika tidak demikian, maka orang percaya dapat berbalik dari Tuhan dan mengisi kekosongannya dengan berhala atau agama. Yang ketiga, mereka mengkultuskan manusia. Pada waktu itu bangsa Israel mengkultuskan Musa. Mereka tidak melihat Tuhan yang telah memimpin Israel dari Mesir. Mereka menganggap Musa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mengkultuskan manusia memiliki dampak negatif terhadap rohani kita. Yang pertama, membangkitkan kecemburuan Tuhan. Membuat seseorang jatuh dalam kesombongan. Kekecewaan karena tak ada manusia yang sempurna. Dan yang terakhir, menjadi dasar yang rapuh bagi iman kita. Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita? Iman tanpa keintiman, pengenalan akan Tuhan, dan kehadiran Tuhan hanya menjadikan kita orang yang beragama, bukan orang yang beriman.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, teguhkanlah kami supaya kami tidak menjadi sombong dan tinggi hati. Hati kami merasa paling baik, tetapi ajarkanlah kami untuk senantiasa melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergemar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.